teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Sungguh bersyukur kepada Tuhan kalau siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita naikkan pujian. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita ada sampai hari ini. Hanya karena oleh kemurahan dan kebaikan Tuhan, kita ada sampai pada hari ini. Jadi bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau saja bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ada bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari kita masuk ke dalam doa. Sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Hanya karena oleh kemurahan dan kebaikan Tuhan, kami ada sampai hari ini. Tuhan masih berikan kesempatan bagi kami untuk datang beribadah kepada Tuhan. Ini semata-mata karena kebaikan Tuhan bagi kami. Tuhan, sebelum kami memulai ibadah ini, kami ingin membuka hati dan hidup kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan berkemurahan melawat setiap kami, menyucikan dan mengampuni setiap kami dari dosa-dosa dan pelanggaran kami. Ampunilah kami ya Tuhan, ampunilah kami yang berdosa ini. Kami rindu melalui ibadah pada siang hari ini. Kami boleh mengalami dan berjumpa dengan Tuhan. Dan melalui ibadah dan pelayanan hari ini, hanya nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa, ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sungguh bersyukur kepada Tuhan. Sampai hari ini kita diberikan kesehatan, kekuatan, bahkan kita masih dimampukan untuk bekerja. Itu karena kebaikan Tuhan yang kita rasakan sepanjang hidup ini. Mari kita naikkan pujian. Yesus sungguh baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagi setiap
Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sungguh kalau kita renungkan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, bahkan di masa pandemi seperti ini, di tengah banyak pergumulan, banyak orang yang harus berduka karena kehilangan orang-orang yang dikasihi, Tuhan tetap memelihara hidup kita. Mungkin di antara kita ada yang masih sulit mengungkapkan kebaikan Tuhan. Tetapi siang hari ini, ujian berikut mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang sanggup menolong hidup kita. Ketika kita hidup berpegang hanya kepadanya, Dia akan menjadi tempat perlindungan bagi setiap kita. Kita naikkan pujian, Yesus padamu ku berseru. Biarlah ini sungguh menjadi sebuah kerinduan kita untuk tetap dekat kepada Tuhan. Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan
Tuhan inilah setiap kami. Kami sungguh bersyukur kalau kami mempunyai Allah yang seperti Engkau. Engkau adalah tempat di mana kami mencurahkan setiap isi hati kami. Engkau menjadi tempat perlindungan bagi kami ketika kami mengalami kesesakan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau bersedia menjadi Bapa dan Tuhan kami. Saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan, pimpin setiap kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan dan setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan. Biarlah Tuhan berbicara kepada setiap kami, karena kami sudah siap mendengar. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan membacanya, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih kalau dari bulan ke bulan kami boleh bersekutu, dan Tuhan, hari ini kami akan menggumuli buah roh, terutama soal kemurahan hati. Tuhan yang akan tolong hamba-Mu, tolong kami semua, supaya kami bisa dengan sungguh-sungguh tahu, paham, dan setelah tahu kami boleh melakukan di dalam kehidupan sehari-hari sebagai anak Tuhan. Tuhan tolong kami semua, dan terutama tolong hamba-Mu. Di dalam nama Yesus, hamba memintakan semuanya ini. Amin. Ya, baik. Hari ini kita akan merenungkan tema yang oleh pengurus diberi judul Extraordinary Kindness, ya. Ini kalau harafiah itu kayaknya diterjemahkan begini, kebaikan yang luar biasa, ya, atau pakai bahasanya Alkitab, bahasa yang sederhana, namanya kemurahan atau murah hati, ya. Mari kita akan membaca dulu Alkitabnya dari Galatia pasal yang kelima ayat 22. Demikian kata firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu, ya. Bapak Ibu sekalian, saudara perlu mencermati satu ayat itu aja, ya. Ayat itu dibuka dengan kata-kata gini, tetapi buah roh, ya. Jadi bentuknya singular atau tunggal, bukan jamak, ya, bukan plural, bukan buah-buah, tapi dikatakan buah. Jadi satu, cuman kayaknya meskipun satu, dimensinya, rasanya itu banyak, ya. Ada buah-buah yang kayak gitu. Umpamanya kalau saudara ke Malang atau ke Batu, saudara makan apel mana lagi, nah itu rasanya ada manisnya, ada asinnya, ada kecutnya, ada pahit-pahitnya, ada sepet-sepetnya, ya bisa itu satu buah, tapi rasanya kayak nano-nano, kalau permen itu begitu, saudara ya. Nah, hari ini kita akan fokus tentunya kepada dimensi yang kelima, yaitu dimensi kemurahan. Tapi kalau dilihat keseluruhan, saudara, ayat itu dengan jelas ini, Paulus mendaftarkan kasih itu sebagai
urutan yang pertama, ya. Jadi itulah sebabnya ada seorang teolog, Campbell G. Morgan gitu, berkata begini, joy is love conscience, ya. Sukacita itu adalah hati nuraninya kasih, ya. Damai sejahtera itu keyakinannya, kepercayaan diri, confidence-nya kasih. Kesabaran itu habit atau kebiasaannya kasih. Kindness itu disebut is love vitality, ya, vitalitas daripada kasih. Kalau kebaikan itu aktivitasnya kasih. Ya, kalau faithfulness itu adalah kuantitasnya, jumlahnya, banyaknya daripada kasih. Ya, kalau kelemah lembutan itu adalah nadanya kasih. Ya, love tones itu ya. Kalau pengontrolan diri atau penguasaan diri itu adalah love victory, ya. Kemenangannya kasih. Dia bisa mengontrol diri, ya. Yang hari ini yang perlu kita perhatikan, kindness is love vitality. Vitalitasnya kasih, ya. Saudara, kalau saudara nanti melihat PPPT saya yang saya bagikan itu, ya, ada seorang uskup yang bernama Harrison Lee begitu, menggambarkan gini supaya saudara lebih paham, ya. Buah-buah roh itu digambarkannya itu dengan indah gini. Itu kayak tamannya Roh Kudus yang kalau di dalam dunia alami begitu, ya, ini dunia spiritual yang digambarkan dengan dunia alami begitu, taman Roh Kudus itu penuh dengan bunga-bunga, ya. Umpamanya dia menyebut bunga teratai kasih. Ya, kalau kasih itu bunga teratai. Lalu ada yang namanya bunga mawar sukacita, yang orang seneng semua kalau dikasih mawar begitu ya. Ada bunga bakung damai sejahtera. Ada bunga anggrek kesabaran. Ada bunga dahlia kemurahan. Nah, ini nanti temanya kita ya. Ada bunga matahari kebaikan katanya. Ada di situ bunga melati kesetiaan. Ada bunga violet kelemah lembutan. Dan yang terakhir di situ ada bunga anyelir penguasaan diri. Jadi kalau saudara ke Taman Roh Kudus itu, wah, tamannya penuh warna-warni dan semuanya indah adanya, saudara ya. Nah, kita akan fokus hari ini ke bunga dahlia kemurahan tadi ya. Kita akan bicara tentang kemurahan hati. Gimana sih? Apa sebetulnya kemurahan hati itu? Perilaku yang bagaimana itu bisa disebut sebagai orang yang bersifat murah hati atau penuh dengan kemurahan. Nah, kita harus kembali konsepnya secara alkitabiah. Ya, kalau di PL, Perjanjian Lama, saudara akan menemukan satu istilah yang penting, yaitu terma yang disebut hesed, saudara. Apa itu hesed? Oh, istilah ini kaya makna. Itulah sebabnya kalau nanti diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris atau ke bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa yang lain, kata hesed bahasa Ibrani ini biasanya lebih banyak di Indonesia diterjemahkan kasih setia, saudara. Ya, kasih setia. Yang kedua diterjemahkan loyalitas, ya, orang yang loyal itu, ya, itu apa, hesed. Juga digunakan dengan kata murah hati atau baik hati gitu, ya. Ada juga yang menerjemahkannya itu belas kasih, compassion,
sesuatu yang keluar dari kandungan rahim seorang ibu gitu. Kalau dia berbelas kasihan begitu, itu keluarnya dari dalam perutnya begitu, saudara. Ya, itu penuh dengan segala belas kasih begitu. Ya, ada yang menyebutnya itu penyayang atau maha penyayang, maha kasih dan penyayang ya. Nah, pokoknya nanti kalau istilah yang banyak itu biasanya akan menunjuk kepada satu karakter, yaitu karakternya Allah sendiri. Yang dalam bahasa Inggris kuno itu disebut amat puitis, biasanya itu dikatakan oleh putri-putri bangsawan begitu, yang cantik, yang indah. Itu karena memang biasanya orang-orang Inggris yang bangsawan itu sejak dulu memang dilatih untuk gini, saudara. Kalau dia mau menunjukkan kebangsawanannya itu, ya dia harus melakukan nilai-nilai keutamaan, yaitu salah satunya itu ya, dia harus murah hati. Ya, pengertiannya itu aktif melakukan segala sesuatu untuk orang lain, saudara. Ya, jadi murah hati itu arahnya, fokusnya ditujukan bukan untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Ya, itulah sebabnya namanya hesed, saudara. Ya, ini sekali lagi sifat Allah sendiri yang tidak ada batasnya, yang selalu baru tiap hari. Kalau itu keluar dari karakternya Allah, itu selama-lamanya, ya, sepanjang masa, tidak ada habis-habisnya, saudara, yaitu kasih setia daripada Allah sendiri. Itu karakter yang utama dari sifat Allah yang seharusnya juga ada kepada kita yang mau menyebut umatnya, jemaatnya, anak-anak Allah begitu ya. Itu pengertiannya di perjanjian lama. Bagaimana dengan perjanjian baru? Lebih menarik, saudara. Ya, di perjanjian baru bahasa Yunani itu memakai kata Kristos ya. Kata pemurahan ini dieja Kristos, Christos begitu. Sedangkan kata Kristus, Tuhan kita itu dieja dengan kata Yunani Kristos. Jadi hanya berbeda satu huruf, saudara. I dan E ya. Itu memang mirip-mirip, memang serupa begitu. Jadi kemurahan Allah itu ditunjukkan dan diinkarnasikan dalam Yesus Kristus. Kemurahan itu juga seharusnya nanti nyata atau dinyatakan dalam diri kita kalau kita mau menyebut diri ini muridnya Tuhan Yesus. Ya, murid Kristus harus punya sifat Kristos, murah hati, saudara. Ya, itu kata yang dipakai oleh perjanjian baru. Menarik, saudara. Wajah Yesus itu katanya wajah yang kalau digambarkan itu sulit sekali ya, karena wajahnya itu penuh kemuliaan, penuh kebaikan, penuh senyum, punya kelembutan, ya, penuh dengan buah-buah Roh Kudus, terutama yang paling tengah itu, yang paling utama itu kemurahan hati, ya. Saya mendengar cerita Leonardo da Vinci ketika membuat itu gambar The Last Supper itu ya, perjamuan kudus yang terakhir itu yang di loteng ya, yang itu digambarkan itu dengan murid-muridnya, Yesus di tengah. Itu Leonardo da Vinci itu gambar satu-satu muridnya, Yudas yang pengkhianat gimana, Petrus yang
senior yang suka spontan, Yohanes yang mengasihi itu kayak apa, yang anak guru itu kayak apa, itu dicoba dipikirkan dan digambar, terutama wajahnya begitu. Saudara tahu enggak ya, terakhir ketika dia mau menggambar wajah Yesus ya, dia itu marah dengan seseorang yang menyakiti hatinya. Dia tidak bisa mengampuni, saudara ya. Yang terjadi apa? Ketika dia marah, sakit hati, tidak bisa mengampuni, waktu mau menggambar wajahnya Yesus itu, dia sangat kesulitan. Kayaknya macet, dia tidak punya ide, saudara. Wajahnya Yesus itu kayak apa? Ya, sampai dia satu kali mendengar suara, dia disuruh bertobat begitu, ya, suruh pergi, ngampuni dahulu orang itu yang menjengkelkan hatinya, yang membuat dia marah, sakit hati itu. Ya, kalau dia tidak mau mengampuni, tidak mau sungguh-sungguh dengan murah hati itu, ya, mengampuni orang yang membuat sakit hati itu, dia akan sangat kesulitan menggambarkan Yesus, terutama wajahnya yang memang penuh dengan murah hati itu. Ya, akhirnya dia setuju. Dia keluar, dia ngampuni, dia cari itu orang yang membuat dia marah. Setelah itu dia kembali, baru saudara, ide Yesus yang kalau digambar itu ada kayak melengkung ya gitu ya, ada kayak sinar terangnya begitu. Wah, wajah Yesus itu digambar dengan sangat bagus sekali. Ya, itu mencerminkan saudara, orang yang murah hati itu memang ya harus seperti Yesus. Dan sekali lagi, murid-murid Tuhan Yesus harus juga punya sifat yang seperti itu, Kristus gitu ya. Nah, saya kira esensi dari kemurahan hati itu adalah lebih memikirkan orang lain daripada dirinya sendiri dalam situasi tertentu yang pahit sekalipun ya. Bermurah hati itu berarti ingin membantu orang lain, ingin memberi semangat, ingin memberi penghiburan, melakukan sesuatu untuk melayani atau menguntungkan orang lain itu, saudara. Pokoknya agar dapat bermurah hati kepada orang lain, yaitu fokusnya sekali lagi arahnya ya, itu keluar kepada orang lain, bukan kepada diri kita sendiri. Saya harus menempatkan diri saya dalam posisi mereka. Jadi orang yang murah hati itu biasanya gini saudara, di dalam hatinya itu punya kemampuan, bukan sekedar empati ya, bukan saja empati, bisa menempatkan di sepatunya orang lain. Tapi kalau orang itu punya masalah, orang itu punya problema kehidupan ya, dia itu memikirkan kayak itu problemnya dirinya sendiri. Dia mau cari jalan keluar, jalan apa, pikirkannya dengan berat, dengan serius, dengan apa, itu kayak itu semacam masalahnya dia sendiri. Orang yang begitu, saudara, yang dengan tujuan membantu, yang dengan tujuan memberi, yang dengan tujuan tuh apa, mau berkorban, yang mau memberikan sesuatu entah uang, tenaga, apa saja yang dipunyai itu untuk orang lain, orang itu adalah orang yang murah hati. Coba sekarang saudara periksa, kalau hari ini kita ketemu orang, apakah kita senyum? Kalau hari ini kita ketemu dengan orang yang tidak punya, apakah kita suka saudara memberi? Kalau ada teman yang betul-betul membutuhkan, yang sedang sakit, perlu obat, perlu pertolongan saudara, apakah saudara itu tergerak hati saudara untuk mengulurkan tangan, untuk memberi sesuatu yang diperlukan oleh dia? Ya, kalau saudara orang yang berkali-kali tanggap, peka, peduli, dan mengulurkan tangan, itu ada kemungkinan besar saudara adalah orang yang murah hati, saudara. Jadi
ya. Kemurahan hati itu biasanya gini, sederhana, kecil, dan itu seharusnya menjadi pengalaman atau aktivitas sehari-hari daripada kita sekalian. Kemurahan hati itu sering disamakan dengan kedermawanan, ya. Orang yang kata orang itu bloboh, orang yang suka merogoh sakunya, memberikan kepada orang lain. Orang yang betul-betul tanggap, suka menyapa, senyum, benar-benar itu orang yang dermawan, saudara. Ya, satu kali ada orang yang terpandang, yang betul-betul dikagumi oleh orang tetangga sanan siri, karena tetangganya sering lihat, ya, meskipun dia itu terpandang dan kaya raya, ibu ini itu suka kalau keluar melihat orang kecil, orang sederhana begitu. Terutama yang paling surprise itu satu kali dia tuh melihat ada orang gembel begitu, pengemis yang baunya tidak enak, tidak pernah mandi begitu ya, yang kita tahu pakaiannya compang-camping. Tiba-tiba dengan penuh kejutan, ibu yang dermawan, ibu yang murah hati ini tiba-tiba mendekati, memanggil dia, lalu menggandeng orang yang suka mengemis ini, tiba-tiba diajak masuk rumahnya di sebuah taman begitu, ada ditata meja, dan dia itu makan bersama dengan dia satu meja. Ya, ketika pengemis ini makan dengan lahap begitu, ibu itu ngeliat, senyum, hatinya senang. Ya, dia menempatkan diri, mikiri, aduh, sudah berapa hari ini orang ini tidak makan, begitu ya. Ya, ketika orang ini makan dengan lahap dan kemudian dilihat dengan senyum yang kayak gitu, tiba-tiba orang ini ngomong gini, Bu, kenapa ibu baik hati, murah hati kepada memperhatikan dan mau memberi saya makan, bahkan diundang meja semakan begini? Dia ngomong, enggak, saya bukan orang yang baik kayak apa. Dia ngomong, iya, tapi ini ibu baik, enggak ada di komplek ini orang yang kayak ibu begitu. Ya, saya itu aja melakukan sesuatu kepada kamu begitu ya. Dia ngomong begitu, tapi auranya itu betul-betul membuat orang ini dihargai, berterima kasih betul-betul orang ini kepada ibu itu, karena memang ibu ini memang kenyataannya orang yang murah hati. Nah, murah hati itu sederhananya seperti itu, saudara. Kemurahan hati itu kasih dalam perbuatan-perbuatan yang kecil, ya. Kemurahan hati itu sesuatu yang sangat simpel, sangat sederhana begitu. Dia bertegur sapa, dia mendekati, dia bersenyum ramah, dia mengucapkan ucapan terima kasih, ya, kepada yang sudah membersihkan rumahnya, kepada pembantunya mungkin, kepada orang-orang di rumah, suami istri, ya. Orang yang murah hati itu suka memberi tip, ya, di masa pandemi gini. Kalau setelah pesen Gojek begitu, ongkirnya ditambah begitu ya, dikasih uang ekstra begitu ya, ya, bonus begitu ya. Kalau saudara sering melakukan itu kelihatannya ada tanda-tanda kamu sedang latihan menjadi orang yang murah hati, saudara ya. Dia bisa betul-betul peduli kepada orang yang sakit-sakitan, orang yang sudah tua, tapi dia juga bisa mengapresiasi anak yang kecil, saudara ya. Lawan jenis apapun juga, orang yang murah hati itu tidak pernah membeda-bedakan, saudara. Kalau memberi, pikirannya cuma satu, ya, itu diberikan bukan saja untuk keluarganya. Oh, kita ini bisa murah hati kepada keluarga, tetapi ajaran Yesus bukan hanya kepada yang darah daging, tapi orang lain itu bukan keluarga kita. Bahkan bila perlu itu adalah
musuh, orang yang membenci kita, orang yang murah hati itu melakukan kebaikan-kebaikan kepada mereka juga. Ya, itulah sebabnya Alkitab mengajarkan seperti itu. Ya, kemurahan hati itu tidak picisan, kemurahan hati itu tidak dangkal, maknanya dalam tadi saya katakan, ya tidak semu, tidak palsu, karena saudara, yang namanya kemurahan hati itu bukan dibuat-buat, bukan munafik, bukan kalau difoto amal begitu, bukan untuk pamer, bukan, tapi itu memang karakter yang dikerjakan oleh Roh Kudus sendiri, ya, yang sudah bekerja sedemikian rupa sehingga dia dengan tulus ikhlas, ya, betul-betul dia mau memberi, tidak punya maksud untuk kepentingan diri sendiri apapun, karena itu memang mengalir dari hati yang murni, suci, yang dikerjakan oleh Roh Kudus, ya, betul-betul melampaui semua kebaikan dan kewajiban-kewajiban, ya. Kalau saudara bisa melakukan sesuatu, memberi umpamanya begitu, melampaui kewajiban, ya, beri gaji, ya, itu kewajiban, ya. Tapi kalau saudara memberi 2 kali gaji, ya, itu melampaui, ya. Orang yang memberi itu gitu, saudara, diulang-ulang, terus-menerus, sehingga itu menjadi semacam kayak otomatis, dilakukan dengan sungguh-sungguh, berulang-ulang, terus-menerus, bahkan tidak ada batasnya tadi. Orang yang demikian adalah orang yang murah hati, ya, murah hati, kaya hatinya betul-betul. Meskipun secara materi dia tidak punya, ya, tapi orang ini suka memberi. Itu tanda-tanda dia adalah orang yang murah hatinya, saudara, ya. Itulah sebabnya saya mau mengatakan yang kedua begini sebagai kesimpulan, ya. It's time to be kind, to be kind, to be kind, and to be kind, to be kind, to be kind, to be kind, and to be kind, saudara. Ya, kalau itu diulang-ulang begitu terus, ya, seperti tadi urutannya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, apa-apa itu diganti to be kind. Jadilah baik, jadilah murah hati, jadilah terus, tambah terus, diteruskan terus. Kalau itu bukan hanya jadi kebiasaan, melampaui kebiasaan, melampaui kewajiban, saudara memang bisa menyebutnya seperti pengurus extraordinary kindness, saudara. Ya, mari jadilah orang baik. Saya berdoa saudara boleh terdorong dengan sungguh-sungguh, sebab orang yang baik seperti ini, ayat tadi menutup dengan kata-kata begini, saudara. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu, saudara. Hukum manapun, bangsa manapun, ya, tidak ada yang menentang orang yang baik hati, orang yang penuh dengan kemurahan hati, ya. Hukum kasih Allah itu kan mengatakan gini, kasihilah sesamamu, kasihilah Allah, ya, dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap, ya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu apa, saudara? Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi sekali lagi, saudara, kalau saudara nanti mau lihat urutan-urutan yang 9 itu, yang 3 pertama umpamanya, ya, kasih, sukacita, dan damai sejahtera, itu sering digambarkan, ada orang yang mengatakan gini, itu kasih kepada Allah, ya. Lalu yang kedua dikatakan apa? Kesabaran, kemurahan hati, dan kebaikan, itu kasih kepada sesama, kepada manusia, kepada orang lain, yang tadi saya tekankan di situ. Dan yang terakhir, kesetiaan,
kelemah lembutan dan penguasaan diri, itu kasih yang diterapkan untuk diri sendiri. Kamu mau pakai sisi apapun, ya, sebetulnya tidak ada hukum yang menentang hukum-hukum itu semua. Saya berharap saudara ketika sudah ngerti apa itu kemurahan hati, mari sebagai murid Tuhan kita boleh mempraktekannya, karena itu memang karakter Allah sendiri yang diteladankan oleh Yesus Kristus. Dan kalau kita murid-muridnya, terutama di pabrik ini, di PT ini, di Coronet, mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kita boleh jadi orang yang murah hati, penuh dengan kemurahan Tuhan. Amin. Mari kita akan bersama-sama berdoa syafaat, ya. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Bapak yang di surga, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu, dan kami ingin Tuhan terus mengajar kami bermurah hati, mempraktekannya bukan saja dengan orang-orang yang di rumah, tapi juga dengan orang-orang yang bukan keluarga kami, orang kecil, orang sederhana, orang yang sungguh-sungguh membutuhkan kemurahan hati kami. Biarlah kami bukan saja memperhatikan, mengulurkan tangan, menolong, membantu, memberikan sesuatu yang sangat diperlukan sama mereka, tetapi ya Tuhan, di masa pandemi ini biarlah kami boleh terlatih, kami boleh peka, tanggap Tuhan dengan sekitar kami boleh sungguh-sungguh Tuhan terus menjadi orang yang bermurah hati. Hari ini kami mau mendoakan untuk beberapa hal. Yang pertama-tama kami mau doakan untuk pimpinan kami di PT Coronet. Kami bersyukur sampai hari ini Tuhan, PT ini juga boleh ada karena kasih setia, kebaikan Tuhan, terutama kepada pemimpin-pemimpin kami. Engkau sudah memberi hikmat bagaimana bertahan di masa-masa pandemi ini dengan memperhatikan karyawan bawahan, dengan tidak ya Tuhan merugikan, memecat, atau kami yang kena PHK. Oh Tuhan, biarlah Tuhan yang akan sungguh terus menolong pimpinan kami Tuhan, bertahan, diberkati Tuhan, diberikan kesehatan, diberikan daya tahan yang kuat, supaya PT Coronet juga boleh terus Tuhan, bukan saja ada, bukan saja memberkati kami, tapi juga dengan murah hati pimpinan-pimpinan kami menjadi berkat bagi orang lain juga. Tuhan terus menolong, terutama bangsa dan negara kami. Kami bersyukur Pak Jokowi bersama dengan Kiai Ma'ruf Amin, oh Tuhan, sudah bisa bekerja sama mengatasi dengan segala kerjasama bersama menteri-menterinya, terutama Menteri Kesehatan, Satgas Covid. Oh Tuhan, sudah bisa meredakan, kami bersyukur, dan biarlah Tuhan yang terus memberikan hikmat. Pak Jokowi boleh benar-benar diberi kesehatan, diberikan kemampuan memikirkan bangsa ini keluar dari pandemi, dan kami sekali lagi boleh bekerja sama dengan hidup disiplin dan memberi contoh bagi yang lain. Hamba terus mau berdoa di masa-masa begini, biarlah firman-Mu boleh terus ya Tuhan diberitakan, hamba-hamba-Mu yang berjerih lelah, oh Tuhan, jadi dalam kondisi yang sulit semacam ini, Tuhan yang akan juga pelihara, berikan kepada mereka kesukacitaan, berikan kepada mereka kemurahhatian, karena dengan mereka berbuat murah hati seperti Tuhan, akan menarik orang untuk lebih dekat, bertobat, cinta Tuhan, dan orang itu bisa kenal Tuhan lewat kemurahan hati hamba-hamba-Mu yang melayani mereka dengan kasih-Mu sendiri. Ini Tuhan, seru doa hamba-Mu. Di dalam nama Yesus, hamba menaikkan semua doa-doa syafaat kami ini. Amin.